Halo teman-teman semuanya, welcome back to Intip Karir Series. Intip Karir Series ini sering mendatangkan berbagai narasumber dari berbagai industri dan juga perusahaan yang membahas tentang dunia kerja dan juga tips and trik masuk ke dunia kerja, baik di sektor FMCG, banking, retail, dari BUMN maupun dari swasta. Nah, di kesempatan kali ini kita ada di Intip Karir Series part ke-24. Di sini kita kedatangan satu kakak yang akan sharing pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Agung Kunaedi. Halo Kak Agung. Halo Halo. Kak Sonia, halo Malam semuanya. Kak Agung. Ini kita Malam. setengah 10 malam by the way. Kak Sonia ke malam mingguan ya? Oke. Jadi siapa yang belum kenal sama Kak Agung ya? Mungkin aku kenalin dulu sedikit. Jadi Kak Agung ini merupakan manajemen trainee dari Kawan Lama Group. Dan Kak Agung ini juga merupakan fast track manajemen trainee di S Hardware Indonesia Tbk. Dulunya Kak Agung itu bukan sembarang mahasiswa. Kak Agung ini adalah mahasiswa berprestasi 2 di FEB Undip tahun 2018. Ya nggak Kak Agung? Iya, yang mahasiswa berprestasi satunya kan Kak Sonia. Ya udah, oke lah. Ya pokoknya intinya ini Kak Agung ini tuh pintar banget sih guys. Dari segi ekonomi itu dia wawasannya luas sekali. Orang paling pintar di ilmu ekonomi Undip. Ya enggak? Enggak. Ya. Ya, kita langsung aja kali ya. Kalau Kak Agung ini sekarang aktivitasnya apa aja mungkin nih Kak? Sekarang. Oke. Terima kasih dulu deh buat Kak Sonia atas waktunya, kesempatannya. Intip karir udah sampai session berapa Kak? 24 ya? 24, ya. Ini udah banyak nih informasi, kemudian apa ya, knowledge mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin pada saat ini sangat membutuhkan nih informasi-informasi seperti ini. Karena jujur aja pada saat kita habis lulus kan masih bingung ya kayak mungkin sebelum lulus juga masih udah mulai nyari-nyari, pada saat skripsian kan masih bingung ya, nanti Betul. kita habis ini kemana, apa segala macam. Nah, dengan adanya media informasi seperti ini diharapkan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya, buat adik-adik semuanya, buat kakak-kakak juga, yang pada akhirnya juga kita bisa sharing gitu kan, apapun yang kita miliki gitu. Makasih juga nih buat Kak Sonia atas waktu dan kesempatannya. Nih Kak Sonia nih partner saya ya, dari mulai kuliah, dari mulai satu organisasi kita juga ya. Betul. Dari mulai organisasinya apa nih Kak? KSPM Jaya. Kelompok studi pasar modal teman-teman. Jadi saham ya, tentang pasar modal lah ya, tentang persahaman. Iya. Terus teman lombaku juga nih Kak Agung. Dulu kita pernah lomba di mana nih? Di ICMSS ya, Indonesia Capital Market Student Studies. Itu international event yang terbesar ya tentang untuk investment analysis. Iya sih. Sekarang aktivitas kesibukannya sekarang lagi alhamdulillah sekarang di S Hardware Indonesia Tbk sekarang menjadi Deputy Store Manager atau bahasa lainnya lebih gampangnya asisten manager lebih umumnya gitu kan. Nah, itu sebelumnya sekarang lagi ditempatin di Cinere. Sebelumnya saya ditempatin di Depok, kemudian ditempatin juga pernah di Puri Indah Mall. Sekarang di Cinere. Karena kan S Hardware tuh nggak cuma independen kan, nggak cuma di pinggir jalan ada S Hardware gitu, tapi di dalam mall juga ada S Hardware. Sebelumnya kan nggak bakal kepikir kan bahwa di dalam mall itu bakal belinya kayak peralatan-peralatan perkakas apa segala macam gitu kan, di dalam mall nggak mungkin gitu. Tapi ternyata mungkin. Banyak juga kok yang di dalam mall itu yang membutuhkan alat-alat seperti itu, hardware seperti itu. Dan S Hardware juga kan nggak cuma alat hardware kan, tapi juga lifestyle, home improvement kita juga menyediakan. Wih, kayak prospektus ini jadinya prospektus S Hardware. Sahamnya ACES ya, teman-teman. Oke, jangan lupa beli saham ACES juga nih. Ada pom-pom loh nih. Oke, jadi ini nih Kak Agung. Kak Agung tadi menariknya kan adalah manajemen trainee dari Kawan Lama Group, tapi juga jadi fast track manajemen trainee di S Hardware Indonesia nih. Ini sebenarnya apakah sebuah perusahaannya sama atau Kawan Lama Group ini punya anak perusahaan apa aja sih nih Kak? Mungkin dijelasin dulu ke teman-teman di sini kali ya, biar pada tahu. Boleh nih, Kawan Lama Group tuh sebuah bisnis grup yang isinya itu terdapat banyak banget anak usahanya. Dimulai dari yang paling besar deh, S Hardware ya kan, yang udah terbukanya. Kemudian ada Informa, teman-teman semuanya. Terus kemudian
Yang terkenalnya ada Cetime, yang mungkin teman-teman semuanya suka minum, ada Gindako, ada Pendopo, ada Kawan Lama Sejahtera yang untuk misalnya perkakas apa segala macam. Juga ada toko perkakas Chris Bow sendiri juga ada. Chris Bow, mungkin teman-teman semuanya juga suka pakai merek-merek Chris Bow. Ada banyak, kurang lebih ada 17 anak usaha. Nah, kalau MT Kawan Lama sendiri, itu ketika kita masuk ke dalam Kawan Lama, itu semuanya itu belajar korporat dulu, belajar secara umum dulu, sebelum ke BU masing-masing. Jadi kita nyebutnya adalah MT Kawan Lama. Makanya belum ke BU, karena belum ke BU masing-masing. Setelah ke BU masing-masing, bisnis unit ya, mungkin biar lebih aman. BU itu bisnis unit. Anak unit perusahaan. Ya, bukan butuh uang. Ya. Bukan butuh uang. Bisnis unit. Ke bisnis unit masing-masing. Entah itu di Esadware, di Informa, di Gindako, di Cetime, maupun di Toys Kingdom. Semuanya itu nanti setelah belajar corporate, kita nanti ke bisnis unit masing-masing. Nah, pemilihan bisnis unitnya sebenarnya itu sudah ditentukan ketika kita melakukan interview user. Itu Kak Son. Jadi sebenarnya kalau ngomongin MT Kawan Lama, yang ngomongin juga tentang MT Esadware, MT Informa, MT Cetime, MT Toys Kingdom, nanti tergantung penempatannya aja. Tapi secara global kita namanya adalah MT Kawan Lama Group. Nah, kalau untuk MT Kawan Lama Group ini berarti bisa dicabang juga nanti placementnya, bisa juga di head office ya Kak Agung ya, berarti kalau MT Kawan Lama ini. Betul, tapi sekarang lebih spesifik lagi nih Kak. Kalau misalnya buka sekarang Kawan Lama Karir itu ada platformnya sendiri, boleh dicek di internet teman-teman kalau mau yang berminat ke Kawan Lama, di Kawan Lama Karir itu ada, nanti lebih ke spesifik nih Kak, ada manajemen trainee operasional, manajemen trainee untuk visual merchandising, manajemen trainee untuk HC juga ada. Nah, lebih spesifik. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dari operasional juga atau dari cabang-cabangnya ini ke head office-nya, Kak. Karena banyak nih teman-teman seangkatan maupun kakak tingkat saya yang dari cabang itu dipindahkan ke head office. Bukan dipindahkan ya, gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk benefitnya berarti kurang lebih sama lah ya, kalau untuk salary dan segala macam antara yang di cabang sama yang di head office kurang lebih sama ya kalau levelnya sama. Betul, kurang lebih sama lah. Kayak maksudnya kenapa kita memilih MT kan pasti kita juga tahu kan suka dukanya tuh sebagai MT. Salah satu sukanya kan karena benefitnya ya, selain jenjang karir lebih cepat, fast track gitu kan. Nah, kan benefit selanjutnya adalah salary dan kemudian tunjangan-tunjangan lainnya juga ketika kita menjadi MT, ya lumayan gitu. Tapi karena dari tunjangan dan lain sebagainya itu besar, ya disertai dengan tanggung jawabnya juga ya, kayak lebih besar ya. Oke. Kalau ini tadi sempat ada yang nanya juga sih Kak, kalau salary range awal untuk masuk ke MT Kawan Lama Group nih, itu kisaran berapa tuh? Mungkin dikasih range-nya aja kali ya Kak, biar nggak spesifik ya. Oke, intinya sih masih di atas UMR Jakarta lah. Jauh di atas UMR Jakarta. Di atas UMR Jakarta. UMR Jakarta sekarang berapa? 4,5 ya? 4,5-an lah masih di atasnya. Masih di atasnya, nggak. Belum 2 digit belum untuk awal. Untuk awal belum 2 digit. Tuh. Oke, tapi kalau udah placement pasti ada adjustment lah ya. Ada adjustment lainnya yang bisa dinikmati juga sama teman-teman. Cuma sistem MT Kawan Lama nih Kak, yang seru lagi adalah sistemnya sistem gugur. Gimana tuh Kak? Jadi selama masih dalam seleksi, misalnya dalam 1 tahun, belum ceritain bahwa MT Kawan Lama ini ketika masuk kan ada terdiri dari berbagai macam seleksi tuh. Mulai dari psikotes awal itu cuma 20 soal, itu 10 menit. 20 soal aja ya, unik ya. Ya. Terus habis itu kita perkenalan diri. Nah, perkenalan dirinya itu kalau misalnya teman-teman merasa sangat-sangat percaya diri ke bahasa Inggrisnya, pakai bahasa Inggris lebih baik. Kalau misalnya kurang percaya diri bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya pakai bahasa Inggris. Wih, percaya diri nih berarti Kak Agung. Padahal bahasa Inggrisnya masih belepotan juga, Kak. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting I know you know lah. I know you know. Terus habis itu langsung dikasih tahu tuh Kak, lolos apa enggaknya. Karena kan cuma 20 soal sama presentasi doang kan. Jadi satu batch itu tuh bisa langsung tahu gitu, oh lolos. Ketika udah lolos tuh
tahapan selanjutnya adalah corporate information. Jadi tentang corporate-nya itu loh, tentang kawan lamanya itu apa sih? Kita tuh bakal kemana sih? Kapal apa sih yang bakal menaungi kita? Kapal apa sih yang bakalan jadi jadi tumpangan kita ke depannya gitu kan? Setelahnya kan kita harus tahu dulu dong perusahaannya. Nah, kawan lama tuh menyediakan informasi itu sejelas-jelasnya. Sampai benefitnya, sampai apapun juga itu dijelasin di situ. Benar-benar di awal ya malah ya. Berarti malah di awal. Di awal. Okay. 2,5 jam itu menjelaskan tentang kawan lama, mulai dari sejarahnya, sampai benefitnya, sampai apa aja programnya, sampai benar-benar tuntas itu di awal. Nah, setelah penjelasan mengenai corporate information, kita langsung ke tes selanjutnya, psikotes lanjutan. Habis tes psikotes lanjutan, FGD. Itu di hari yang sama, benar-benar seharian itu. Oke. Fokus group discussion ini temanya benar-benar random, nggak bisa ditentuin. Waktu itu saya dapat apa ya? Oh, tentang social issue, tentang LGBTQ. Nah, itu nanti dibagi ada tim pro dan kontra. Ya, kalau FGD kan kita sebisa mungkin nggak mendominasi, tapi juga nggak yang pasif-pasif banget lah ya. Pasif banget kan. Nah, itu memberikan kesempatan ke yang lain untuk berbicara juga penting. Jadi lead kadang gitu kan, harus bisa juga. Nah, itu pintar-pintar teman-teman. Nanti ada tipsnya juga sih. Mungkin Sonia juga udah sering banget nge-share mengenai FGD ini, gimana caranya biar kelihatan pasif, tapi nggak mendominasi, gitu kan. Biar nggak kelihatan pasif, tapi nggak mendominasi. Jadi kita tuh ada di tengah. Dan mempersilahkan orang, apa ya namanya ya, asertif ya. Asertif, yes. Jadi, assertive communication. Ya, nah, itu gunanya FGD itu adalah melihat di situ. Nah, FGD, habis FGD, kita disuruh pulang nih, Kak. Nanti kalau udah lolos, di SMS, katanya dikasih kabar, di SMS atau di email. Gitu. Nah, banyak yang gugur juga di situ, di SMS atau di email. Kemudian balik lagi kan, ke sono. Saya seleksi waktu itu di Semarang, di Esadwer Semarang. Simpang 5? Betul, yang sekarang udah nggak ada, pindah. Ya kan? Oke, dulu aku sering beli chat time tuh di situ, di Esadwer Simpang 5. Ya, itu. Di situ wawancara HRD. Wawancara HRD kan lebih banyak tentang kepribadian ya, lebih banyak tentang personal. Jadi diri sendiri aja, nggak usah yang masking, tapi tetap tunjukin versi terbaik diri gitu. Nggak usah yang masking kayak pengen banget dapat posisinya, jangan memaksakan gitu, tapi tetap tunjukkan yang terbaik gitu. Memang ada antusias buat posisi tersebut, yang paling pertama gitu kan. Terus kedua, tunjukin bahwa diri kita itu emang qualified gitu. Misalnya kita udah siap untuk menerima mendengarkan perintah, siap untuk menjalankan perintah, siap untuk, mungkin kalau kita ngomongnya MT berarti kan nanti jadi future leader, berarti nanti memerintah dan lain sebagainya. Itu harus persiapkan diri dulu. Nah, di situ tunjukin dah versi terbaik dari diri. Kan cuma 20-30 menit ya wawancara HRD. Nah, pakai bahasa Indonesia ya, Kak ya? Berarti kalau pakai bahasa Indonesia kok. Betul, pakai bahasa Indonesia wawancara HRD awal ini. Jadi nggak perlu khawatir, teman-teman. Enak kok, maksudnya ceritanya, tapi jangan sampai kebablasan karena kerasannya enak, jadi malah banyak curhatnya daripada showing off diri sendirinya gitu kan. Nah, ini tricky juga nih. Kadang HRD kan karena enak diajak ngobrol, makanya teman-teman jadi terlena gitu kan. Jadi malah ngobrol aja. Padahal ada nih misinya, showing off diri kita bahwa kita itu siap dan versi terbaik dari kita itu udah siap gitu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, dari wawancara HRD, lanjut lagi nih ke studi kasus. Sama ada case study-nya ya. Ada studi case-nya, ada studi kasus sama assessment. Kalau studi kasus kita pertama dikasih kasus, waktu itu saya dikasih kasusnya adalah tentang perusahaan yang benar-benar hampir pilot. Apa yang mau dilakukan, bagaimana analisisnya dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan per kelompok. Jadi assertive communication dibutuhkan lagi di sini. Jangan diobservasi lagi ya berarti. Betul, Kak. Diobservasi lagi selama kita menulis, bahkan rangkumannya itu dikumpulkan. Gitu. Rangkuman hasil kita diskusi itu dikumpulkan. Itu waktu diskusinya cuma bentar, jadi kalau misalnya masing-masing ego nggak bakalan kelar, banyak banget poin yang harus diisi soalnya, harus di-solve. Nah,
Terus yang kedua adalah studi case untuk yang individual. Kalau yang individual ini spesifik, Kak. Biasanya kata teman-teman saya juga, dan saya juga melakukan riset juga, biasanya ini udah spesifik ke BU masing-masing, bisnis unit masing-masing. Kalau misalnya kita berarti di awal kita udah di tag gitu ya, istilahnya udah diincar nih, kamu untuk hardware, kamu untuk apa gitu. Betul. Kayak mungkin mulai dari psikotes ya, Kak ya, sama wawancara HRD, cocoknya kita kemana nih gitu kan. Nah, ketika itu studi case-nya masing-masing beda. Ada yang retail, kayak misalnya retail, ada misalnya toko busana atau apa, kemudian ada yang F&B, untuk yang Chatime, Gindako, ya. Yang toys, ada yang tentang mainan. Nah, itu masing-masing memiliki studi case yang berbeda. Nah, kita presentasi 1:2. Yang observator kita 2, nanti yang mendengarkan kita presentasi, kita yang presentasi. Presentasinya nggak perlu dibuat kok. Maksudnya dalam bentuknya itu verbal. Verbal aja ya, diomongin aja gitu kan. Oh, kita gini gitu. Waktu berpikirnya sama waktu presentnya berapa lama tuh, Kak? Waktu berpikir kita dikasih cuma 10 menit. Waktu present maksimal 10 menit. Oke, bentar ya. Bahasa Indonesia ya berarti ya case-nya ya. Bahasa Indonesia lagi. Sampai sini masih bahasa Indonesia. Nanti di wawancara user baru ada sedikit bahasa Inggris, mungkin di perkenalan. Nanti saya jelasin juga. Nah, dari situ baru assessment. Assessment ini lumayan di kawan lama. Assessment itu kayak tes buat kecukupan kita untuk mendapatkan satu posisi. Kan di kawan lama ini ada 5 dasar untuk kemampuan komunikasi misalnya, itu ada nilainya sampai 5. Mengerti dan menyampaikan informasi, mengerti dan menyampaikan informasi dengan benar, mengerti menyampaikan informasi dengan benar dan baik, dan satu laginya itu mengerti dan menyampaikan informasi dengan baik, benar, dan lugas. Jadi kalau kita bisa minimal untuk MT itu nilainya 3. Mengerti, menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Sampai situ, sampai baik dulu, sampai baik dulu. Nah, minimal 3. Nah, itu nanti kita dikasih 300 soal tuh, Kak. Untuk mengobservasi kita itu kemampuannya udah di angka 3, 4, 5, atau 1, 2 gitu. Itu kita isi sendiri, Kak? Atau nanti mereka yang isi? Oke, tapi apakah yang kita isi itu akurat atau nanti akan dikonfirmasi lagi sama mereka? Nanti dikonfirmasi setelah ketika kita masuk, karena dilihat dulu apakah memang cukup gitu. Ketika banyak 3-nya maka masuk gitu kan. Ketika masih dirasanya itu masih 2 atau masih kurang, itu biasanya gugur gitu, Kak. Nah, dari situ pengumuman selanjutnya untuk wawancara user. Wawancara usernya langsung sama GM, sama direktur juga. Langsung. Itu dalam berapa menit tuh, Kak Agung, kalau yang wawancara usernya ini? Lama kah? Lebih lama sih, waktu saya sendiri lama, hampir 45 menit pada saat itu ditanya-tanya tentang wawancara usernya. Jadi nggak tahu, mungkin masing-masing orang beda ketika lagi berbicara, kan? Karena ketika wawancara user kan berbeda sama wawancara HC ya. Kalau wawancara HC kita lebih banyak berbicara mengenai diri sendiri, personality kita, gitu kan. Nah, ketika kita ngomongin wawancara user kan berarti mereka yang menggunakan kita, user kita, gitu kan. Maksudnya yang bakal menggunakan, gitu kan. Jadi lebih banyak teknikal kesiapan kita mengenai kerjanya, gitu. Nah, makanya ketika sebelum wawancara user, tipsnya adalah kita benar-benar harus paham dulu nih job desk-nya apa. Secara enggak langsung kayak misalnya yang general-general dulu lah, yang spesifik nanti, gitu kan. Yang detail-detailnya lebih baik lagi kalau udah sampai tahu detail. Cuma seenggak-enggaknya tuh tahu gitu job desk kita tuh apa nanti ketika masuk dalam perusahaan ini. Jangan sampai wawancara user kita sama sekali nggak tahu gitu. Misalnya job desk-nya apa? Ini kan MT operasional gitu. Misalnya saya kan operasional. Nah, berarti apa nih operasional? Memastikan kita mencapai target. Dengan cara apa? Ya kan pasti ditanyanya seperti itu kan. Kemudian apa kemampuan penunjang kita untuk mencapai target tersebut? Basic kita tuh apa gitu kan? Terus kemudian kedepannya mau gimana? Ya kayak past, present, sama future gitu kan. Kayak kita menceritakan pastnya kita untuk present kita hari ini, kedepannya mau ngapain? Itu kan pola dicek visi kita gitu lah ya, kedepannya mau gimana gitu. Pola yang biasa digunakan untuk wawancara kan seenggaknya ada 3 itu kan, past, future, sama
present-nya kita nih gitu kan. Nah, dari situ untuk perkenalan saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian karena apa namanya, si GM sama direkturnya bilang seperti ini, udah pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya sudah, karena bilangnya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, saya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ketika untuk menjawab pertanyaannya, deg-degan sih, masih banyak bayangannya itu adalah sampai saat itu tuh masih bayangan saya adalah di head office, Kak, belum di operasional. Saya pikir tuh operasional tuh ya udah operasional di head office gitu, bukan operasional di cabang. Oke, understand ya. Karena saya juga ikut seleksi kawan lama ini karena ikut-ikutan awalnya. Teman-teman saya ngikut semua nih. Ada seleksi, ada waktu itu open recruitment langsung gitu kan, kayak di UCC, Unit Career Center, Kak. Nah, itu kan lagi oprek tuh. Apa nih rame-rame, ikut aja lah gitu kan. Pada saat itu kebetulan bawa semua persyaratannya. Jadi ya udah ikut gitu. Teman saya yang niat banget malah nggak masuk, sayanya yang masuk sampai di tahap akhir. Nah, mungkin ini juga hal yang harus diperbaiki nih teman-teman semuanya. Kalau misalnya daftar segala sesuatu tuh, baiknya dicari tahu dulu. Untungnya ketika saya udah tahu gitu kan, oh ada S2, saya kebetulan sama Kak Sonia itu background-nya itu KSPM, kelompok studi pasar modal, jadi udah banyak mengenal lah tentang akses gitu kan, market leader-nya retail lah, tahu gitu kan tentang S2 di Indonesia, jadi sedikit banyak tahu. Makanya tetap jalan gitu, karena saya tahu, oh ini perusahaannya beneficial nih buat saya gitu kan, untuk kedepannya. Makanya saya berani untuk melanjutkan setiap tahapannya. Tadi sampai ke wawancara user, karena perkenalan bahasa Inggris, kemudian ditanya-tanya pakai bahasa Indonesia, dipastikan lagi, karena usernya itu bukan cuma dari S2 pada saat itu, Informa juga, FNB juga, Chat-Time juga, sama Gindako juga, sama yang lainnya juga, yang membutuhkan pada saat itu. Oke, berarti bareng-bareng ya, mungkin dilihat nanti finalisasinya, oh anak ini lebih cocok di mana gitu ya, oke. Betul, saya ditanya sama semua general manager dari masing-masing bisnis unit. Jadi nggak cuma dari satu bisnis unit aja yang nanya, tapi semua bisnis unit ikutan nanya. Makanya kenapa mungkin sampai 45 menit, karena lama untuk memastikan semuanya. Nah, di akhir mereka pasti bertanya, masing-masing pasti bertanya kayak, mau bisnis unit mana nih? Gitu. Nah, jawaban di sini menentukan karir Anda ke depannya. Oke, tapi sebelum, aku penasaran nih Kak, yang tadi kan waktu masih apa ya istilahnya yang studi kasus itu kan sesuai bisnis unit masing-masing nih. Tapi berarti di tahap sebelum itu tuh udah sempat ditanyain gitu, misalnya Agung maunya kemana nih gitu, ke S-Hardware gitu, udah sempat ditanyain. Di HC sekilas, di akhir doang satu kali doang nanyanya. Oh, itu ya berarti ya yang akan berpengaruh ke... Ini yang menentukan itu juga. Tapi biasanya sih ketika di HC ngomongnya apa, kemudian dapat studi case-nya apa, kemudian ditanya di user pun masih dalam pilihannya masing-masing, nggak? Jadi masih inline gitu loh. Oke. Ada yang outline, maksudnya kayak retail yang tadinya retail di Informa atau chat, ngomongnya di HC itu ngomongnya pengennya retail, Informa atau S-Hardware, tapi pas waktu wawancara user ternyata lebih tertarik ke FNB ada, dan itu masuk kok, teman saya masuk. Jadi tapi ujung-ujungnya ke FNB berarti ya dia ya. Betul. Yang menentukan, benar-benar menentukan itu adalah jawaban kita ketika ditanya user. Mau kemana bisnis unitnya. Jadi teman-teman ketika mau menentukan bisnis unit yang mananya di sini nih, teman-teman perdalamnya. Kalau dulu Kak Agung kenapa tertarik S-Hardware nih? Menarik nih. Itu. Yang jawaban saya kenapa langsung S-Hardware, karena ya tadi satu-satunya yang terbuka di perusahaan di kawan lama grup baru S-Hardware Indonesia ya. Saya belum ngurus perusahaan bisnis unit yang lainnya. Saya tahu Chat-Time doang, saya tahu Gindako, itu pun hanya sepintas gitu, nggak menguasai. Jadi saya pikir ya udahlah, saya nothing tulus S-Hardware karena lebih banyak bersinggungan gitu kan, karena pernah baca laporan tahunannya, laporan keuangannya, tahu nih strateginya seperti apa dan lain sebagainya, makanya ngerasa lebih tahu di S-Hardware, saya memilih S-Hardware gitu. Sampai ditanya berapa kali ya di interview user, bener nih S-Hardware, karena ternyata Informa lagi butuh banyak juga Kak pada saat itu. Kenapa Informa juga, karena Informa lagi butuh banyak juga. Berarti kayak masih berusaha membujuk nih ya, kalau Informa mau nggak gitu.
Betul. Nah, yang tadi saya bilangnya sistemnya gugur, setelah wawancara user kan medical check up tuh. Setelah Betul. medical check up kan dinyatakan lolos tuh. Nah, dinyatakan lolos belum tentu bertahan, Kak. Oke. Gitu. Nah, Tapi selama di 1 tahun kan, iya, medical check up, habis medical check up dinyatakan lolos, udah lolos, masukkan tuh ke corporate kan, masuk ke corporate, program MT-nya itu lah ya istilahnya. program MT-nya itu 1 bulan observasi awal itu di head office. Kita jadi anak head office lah, kita belajar culture perusahaan sebelum dikembalikan ke bisnis unit masing-masing. Nah, dari waktu MT itu kan 3 tahun ikatan dinasnya. 1 tahun itu untuk pelatihan, 1 tahun itu untuk pelatihan, dibagi itu juga ada yang 1 bulan itu untuk di head office, yang 11 bulannya di masing-masing bisnis unit. Nah, yang 2 tahunnya itu berarti ketika kita udah bukan OTJT lagi atau udah jadi Karyawan bukan tetap. lagi FT, Iya. udah jadi karyawan tetap gitu kan. Nah, Oke, bentar Kak. Sebelum masuk ke situ nih, boleh, mungkin tadi masih ada yang ini sih, yang aku penasaran boleh, lagi boleh, nih. boleh. 20 Apa tuh, Kak? pertanyaan di awal sama Heeh. pertanyaan ketika psikotes. Bedanya apa tuh? 20 pertanyaan di awal tuh tentang apa tuh? 20 pertanyaan di awal tuh kayak tes IQ. Oh, ada Penjumlahan, kayak penjumlahan, kemudian desimal yang kayak gitu, yang matematika, kemudian yang verbalnya juga ada, kayak yang nyari sinonim, antonim, yang kayak gitu sih, Kak. tapi Pengetahuan bedanya umumnya sama juga ada. psikotes yang di setelahnya apa tuh? Yang psikotes yang di setelahnya Yang itu lebih psikotes, lengkap gitu berarti. iya, yang psikotes assessment itu benar-benar menilai kepribadian kita sampai di tahap mana gitu. Apakah sudah di yang angka 3 itu, apakah sudah asertif itu? Oke, oke, Gitu. oke. Dan jumlah pendaftarnya nih, Kak Agung pernah dapat info nggak yang daftar itu dari berapa orang sih? Terus nanti yang lolos dalam satu Uh, angkatan MT itu berapa orang tuh? MT kawan lama. Kalau di Semarang sendiri kan waktu itu gabungan, Kak, bukan dari Undip aja, tapi dari universitas-universitas banyak juga, ribuan, lumayan 2.000, 3.000 ya, atau 4.000, 3.000-an aja, 3.000 ya. Saya lupa tepatnya berapa, kurang lebih 3.000 deh kayaknya, di Semarangnya aja, belum di tempat lainnya. Nah, dari Semarang yang lolos itu kebetulan cuma 2 orang, saya sama Wow, teman saya. oke, Beda bisnis unit. spektakuler sekali Kak Agung ini, Iya. bener-bener kan teman-teman. 1 banding 1.000 loh, ini orang spesial bener-bener. Iya, soalnya beda bisnis unit, Kak. Yang satu di Informa, namanya Kak Oke. Yohanes, anak Undip juga, anak hukum. Sama satu lagi saya gitu. Nah, cuma 2 orang ini yang lolos dari waktu wawancara user itu masih 5 orang yang wawancara user. Kan dari tiap tahapannya tuh gugur. Oh iya. Wawancara user itu cuma 5 orang, yang lolos cuma 2 orang dari Semarang. Pengguguran Yang paling dari banyaknya Bandung, di mana tuh, Kak? Pengguguran paling banyak. paling banyak tuh di assessment sama studi case. Oke, Paling iya, banyak. soalnya studi case tuh bisa benar-benar ngecek Iya. orang ini tahu seberapa banyak sih gitu kan istilahnya. Iya, gitu. Nah, Oke, understand. sebelum studi case-nya kan tentang corporate ya, tentang bisnisnya. Jadi teman-teman lebih banyak sering baca-baca analisis aja, kayak misalnya analisis strategi dan lain sebagainya. Mungkin kalau anak FEB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis mah udah makanan sehari-hari lah. Nah, yang jadi lumayan PR itu adalah teman-teman yang dari luar Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tapi semua jurusan itu emang boleh daftar di MT ini, Kak. Nggak cuma jurusan apapun jurusan boleh tertentu. ya berarti ya. Boleh, kecuali kawan lama sejahtera. Kawan lama sejahtera tuh yang berkaitan sama barang-barang teknis. Kayak misalnya kita bikin sistem parkir, kemudian tentang apa. Nah, itu khusus untuk anak-anak teknik. Oke, understand. Selain kawan lama sejahtera, semua jurusan boleh masuk. Satu lagi, Kak, sebelum masuk ke wawancara HRD, itu kan kita corporate information sama FGD. Nah, setelah itu kan dikabarin katanya lewat SMS atau lewat email untuk wawancara HRD-nya. Tapi sambil bawa analisis SWOT. Oh, SWOT tentang diri kita masing-masing atau SWOT tentang perusahaan itu? SWOT tentang perusahaan. Boleh milih. Oke. Sadar kah, Informa kah, atau chat time kah, atau apakah? Oh iya, berarti harus benar-benar tahu ya, harus benar-benar paham tentang company-nya. Bawa aja. Dan itu diomongin atau dipresentasiin pada saat interview HRD.
Itu benefit kalau orang-orang yang ikut business case competition. Dia udah masih familiar sama analisa SWOT. Sangat familiar untuk yang orang-orang yang sering ikut business case competition, kemudian yang suka nganalisis bisnis, atau seenggaknya pernah baca laporan tahunan atau laporan keuangan. Ya, betul. Oke, thank you banget Kak Agung udah bersedia sharing-sharing di Intip Karir Series yang part ke-24 ini. Semoga apapun yang Kak Agung sharingkan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman ataupun adik-adik di sini. Dan buat adik-adik ataupun teman-teman di sini, tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa di-subscribe buat yang belum subscribe, karena kedepannya masih akan ada speakers dari berbagai industri dan juga company lainnya. Jadi masih banyak yang akan sharing-sharing lagi nih di minggu-minggu ke depannya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman kalian, atau untuk saudara kalian, untuk pacar kalian, untuk siapapun yang kalian kenal, yang kalian merasa, oh kayaknya video ini bakal ngebantu dia banget nih gitu, atau dia mau cari kerja nih, mungkin bisa dicari-carikan dari Intip Karir Series ini, bisa dia buat lihat-lihat, buat belajar juga bareng-bareng. Dan kita juga berdoain buat karirnya Kak Agung, semoga Kak Agung selalu dilancarkan karirnya, kesehatannya, jodohnya, semuanya ya Kak ya, pokoknya. Katanya juga ya, doa baiknya balik katanya juga. Tetap bahagia juga, semoga buat Kak Agung juga, dan buat teman-teman semuanya juga stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you semuanya.